Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita berada di segmen Market Buzz, dan di mana kita akan membahas di segmen ini bulan Desember akan menjadi Desember kelabu atau justru cuan menggebu. Tapi sebelumnya kami tampilkan kembali rangkuman sentimen pasar pada pagi hari ini, diantaranya laju inflasi November 2022 diperkirakan landai menjadi 5,5% year on year dari sebelumnya 5,7% year on year. Kemudian suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat diprediksi hanya naik 50 basis poin atau melambat. Dari dalam negeri, saham Gotoh catat rekor terendah baru Rp151 dan saham BBNI justru naik hampir 6% sehari, dekat di posisi Rp10.000. Demikian sentimen utama pada pagi hari ini dan kita beralih ke informasi lainnya. Manajemen perusahaan Bumi Resources atau Bumi memoles kinerja. Setelah berhasil membalikan rugi menjadi laba, Bumi kini tancap gas untuk melunasi utang. Utang Bumi yang sempat menggunung kini hampir lunas. Hutang lunas Bumi Resources fokus kejar laba. Manajemen perusahaan Bumi Resources memoles kinerja, utang Bumi yang sempat menggunung kini hampir lunas. Bumi melakukan restrukturisasi sebesar 2,6 miliar US dollar, terdiri dari utang senilai 2 miliar US dollar menjadi saham serta mandatory convertible bond atau MCB, atau obligasi wajib konversi atau OWK sebesar 0,6 miliar US dollar. Pada tahun ini Bumi pun telah melunasi transaksi ACBC VR. Bumi memiliki OWK sebesar 166 juta US dollar yang jatuh tempo pada Desember 2024. Kemudian masuknya grup Salim membuat neraca keuangan Bumi semakin sehat. Bumi lantas melakukan private placement atau non-preemptive right atau NPR senilai 1,6 miliar US dollar. Aksi korporasi ini dilakukan pada 18 Oktober 2022. Sehari selanjutnya Bumi melakukan pembayaran utang PKPU. Langkah berikutnya Bumi akan merilis saham baru seri C senilai total 2,20 triliun rupiah untuk melunasi hutangnya. Dengan skema private placement, saham baru seri C itu akan dialokasikan bagi OWK, salah satunya China Investment Corporation atau CIC. Private placement pada harga Rp80 per saham itu akan menempatkan CIC sebagai investor strategis Bumi dengan porsi kepemilikan 10,75%. Pemegang OWK akan mengkonversi haknya pada 5 Desember 2022 sehingga Bumi akan terbebas dari hutang. Adapun bersama dengan pelunasan utang, prospek harga dan pasar batubara diperkirakan masih akan cerah pada tahun depan sebab kebutuhan terhadap komoditas energi masih tinggi. Terlebih harga komoditas alternatif seperti gas juga masih tinggi, sedangkan sumber energi lain seperti energi terbarukan masih terbatas dan belum menggantikan batu bara dalam waktu dekat ini. Oke, masihkah saham batubara menjadi topik hari ini? Nanti akan kita lihat dalam sesi talk show. Kita lihat dulu pemirsa beberapa agenda ekonomi utama yang patut Anda cermati pada awal Desember ini. Ada data inflasi inti tentunya dari Indonesia yang akan dirilis. Kemudian ada dari China, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Caixin China. Dari Jepang, pidato Gubernur Bank of Japan Kuroda. Kemudian dari Korea Selatan ada PDB Korea Selatan. Dari Korea Selatan juga masih ada data neraca dagang Korea Selatan. Dan dari Amerika, klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Kemudian dari dalam negeri, seputar emiten ada BBCA yang akan dividen tunai. Kemudian ada Unilever DPS dividen tunai, PGLI DPS dividen tunai. Kemudian Toto DPS dividen tunai, BNBA DPS HMETD, Vico KUM HMETD, MITI X HMETD, Bayen Stock Split, kemudian FAS WRUPS, berikut juga SKBB dan juga ada Vico. Demikian beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang patut Anda cermati untuk hari ini pemirsa.